kecil daripada makro atau mikro, sehingga lebih mudah diserap oleh tanah. Jadi dengan teknologi nano ini, unsur hara yang terkandung itu iso nyisih niku sing sukses. Nggih, iki kerjaan pertama petani seperti itu. Iku sing ya, sekilas saya akan cerita mengenai keistimewaan daripada Supatra ini. Satu, keistimewaannya adalah dia sudah menggunakan teknologi. Yang lainnya rata-rata selama ini masih belum teknologi nano, masih teknologi yang lama. Ibarat HP itu ini HP Android, kalau yang lainnya masih HP Java. Ya. Apa keistimewaan teknologi nano? Satu, memiliki partikel yang sangat kecil, seperti rambut yang dibelah menjadi 50.000. Dengan bayangkan rambut dibelah menjadi 50.000. Bagaimana? Sehingga lebih mudah diserap oleh tanah. Ya, lebih mudah diserap oleh tanah. Di samping memiliki partikel yang sangat kecil, teknologi nano ini memiliki karakter yang berbeda. Apa sih Pak karakter itu? Ya karakter itu manusia itu ya sifat atau watak karakter. Sehingga menjadikan pupuk dengan teknologi nano ini sebagai makanan siap saji bagi kita. Ini perlu digarisbawahi. Makanan siap saji. Jenengan tahu pengertian makanan siap saji. Seperti jenengan masuk ke restoran mau pesen ayam bakar. Nah, tidak lama kemudian ayam bakar itu dihidangkan dengan tinggal. Itulah makanan siap saji. Lah kalau yang dulu ya apa Pak? Jenengan saya kasih ayam Pak, mau kalau misalkan ayam itu mau misalkan ayam bakar, ayamnya masih lari-lari di dapur. Jenengan tangkap dulu, baru disembelih, dimasak. Paling jenengan pagi saya kasih, jenengan siang baru bisa makan ayam bakar. Iya kan? Kenapa? Prosesnya lama. Kalau yang teknologi nama, cara-cara yang lama, itu yang namanya unsur hara, itu harus kena tanah dulu, tanah itu kena air ya, habis itu diserap oleh akar ya, setelah diserap oleh akar baru naik melalui batang, dari batang ke daun, dari daun kena sinar matahari nggih, terjadi proses fotosintesis, baru diserap oleh lama. Kalau ini sudah tidak melalui akar, jadi begitu terkena batang, terkena daun, dia langsung diserap oleh tanaman karena sudah teknologi. Ya, itu keistimewaan daripada daun, punya karakter yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, itu perlu digarisbawahi sehingga merupakan makanan siap saji, cepat diserap oleh tanaman. Pak, lah misalkan mari disemprot udah ya apa? Aman. Karena apa? Udah, jangan mari menggunakan warung, mari dikasih makan, udah selesai, sudah masuk perut. Ya, seperti itulah. Selanjutnya, selain sebagai makanan siap saji, pupuk paten ini juga merupakan katalisator. Katalisator itu kemampuan tumbuhan di dalam menyerap zat-zat makanan. Ibarat anak kecil itu makani lahap nyeneng. Wisara makanan itu bergizi, makannya lahap, minumnya asi. Kira-kira cepat lemu nggak? Wisara itu cepat lemu, gak mudah sakit.
Ya, itulah katalisator. Tanamannya itu lahap makan. Ya, katalisator bagi tanaman. Di samping itu, keunggulan yang lain, keistimewaannya ini multifungsi. Multifungsi itu untuk segala macam tanaman, padi, jagung, hortikultura, sayuran, buah-buahan, bahkan untuk perikanan, ya, ikan di kolam, ikan di tambak, untuk udang, bahkan untuk itik, ya, telur, bebek, bahkan untuk sapi, yang kena PMK kemarin banyak kasus kena PMK, alhamdulillah menggunakan ini hasilnya cukup signifikan. Ya, sapi yang sudah akut alhamdulillah masih bisa terselamatkan dalam waktu kurang dari 24 jam sudah sehat kembali, sudah mau makan. Bahkan ada anak sapi yang sudah meletak, nggak mampu berdiri, setelah dikasih minum dengan menggunakan ini dalam waktu ya setengah jam, 1 jam bisa berdiri. Jadi ini multifungsi untuk segala macam tanaman, ya. Sampai tanaman yang keras, ya, tanaman kayak durian, cengkeh, sawit dan lain sebagainya. Dan semuanya sudah ada bukti-buktinya, ya, semuanya sudah terbukti, bukan 1-2 bukti, sudah banyak bukti. Ya, di samping multifungsi, ini memiliki unsur hara yang komplit yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian legalitas juga sudah komplit, jadi ini sudah ada dari izin dari Departemen Pertanian. Legalitas sudah komplit. Kemudian ini praktis. Kenapa? Karena bentuknya sasetan. Sasetan, praktis kan? Ya, jadi banyak sekali keistimewaan. Lah, kita ada 2 macam, ada pupuk paten, ada imun paten, ada paten gold. Cuman saya nggak bahas di sini paten gold karena paten gold itu memang untuk kelapa sawit, kelapa, pokoknya yang model tanaman keras itu paten gold. Saya di sini nggak akan bahas mengenai paten gold, saya hanya bahas mengenai pupuk paten sama imun paten. Jadi yang pupuk paten itu yang warna hijau, mungkin di dalam fotokopian itu yang atas nih. Yang warna hijau ini adalah pupuk paten, ya. Pupuk paten itu apa manfaatnya? Ya, pertama adalah meningkatkan hasil dan kualitas. Meningkatkan hasil dan kualitas. Dan ini sudah kami buktikan berkali-kali. Hampir semua, alhamdulillah, Allah ya. Hampir semua berhasil meningkatkan hasil dan kualitas produk pertanian. Kemudian yang kedua adalah mempercepat masa panen. Ini sudah dibuktikan tadi, ya, oleh Kak Kris di sawahnya Mbak Dini. Mbak Niti, ya, padinya sudah hampir duluan, sementara tetangganya yang bareng namanya masih belum keluar padi. Saya uji coba di Pasuruan untuk jagung itu dipanen di usia 9 bulan. Padahal rata-rata kan jagung itu berapa kilo? 110 sampai 115. Saya ada video foto komplit dulu jagung. Bahkan jagung yang sudah yang usianya baru sekitar 1 bulan itu tingginya sudah sekitar 2 meter. Nah, ini yang menggunakan pupuk paten ya. Ini yang bawah nggak? Padahal sama rumahnya seperti saya tadi. Sekitar 2 meter. Batangnya besar, daunnya hijau tua dan lebar. Dan jagung tombol 1 bisa keluar 2 tombol. Dan jagung ini dipanen di usia sekitar 9 bulan, jadi lebih cepat panen. Ya. Kemudian yang biru merangsang pembuahan di luar musim.
Ya, ini untuk tanaman-tanaman musiman ya. Ya kalau di luar musim itu kan lebih panen duluan kan biasanya lebih mahal ya kan. Soalnya kan hukum pasar ya. Kalau di pasar itu stoknya banyak yang panen harganya turun. Tapi kalau panennya duluan kan harganya masih tinggi ya. Gitu. Bahkan kita ada banyak contoh, kemarin ada video cengkeh itu bisa 1 tahun bisa 3 kali panen. Habis berbuah dikasih paten 4 kali, 4 bulan berbuah terus. Padahal kemarin kami di Madiun itu ketemu dengan kelompok tani di agak-agak naik itu cengkeh itu hanya setahun sekali. Ya. Kemudian meringankan biaya produksi. Ya. Jadi jenengan jangan berpikir aku menggunakan pupuk paten tambah biayanya. Ini nanti akan meringankan biaya produksi. Kemudian memperbaiki kualitas tanah. Ini selama ini penggunaan pupuk kimia semakin lama semakin meningkat, sehingga kualitas daripada tanah semakin menurun. Dibuanai putune gak gelem wis mending dadi pegawai nang pabrik melok di padahal jadi petani itu kalau betul-betul di dengan serius hasilnya nggak kalah Pak, ya kan? Kenapa? Karena tanahnya wis nggak sehat, jadi ditanduri wis makanya anaknya putune mau sampai ya. Kemudian memperkuat daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim. Kita udah banyak video, kita lebih kokoh. Jadi tomboy banyak yang rubuh, alhamdulillah yang menggunakan pupuk paten tetap kokoh. Batangnya lebih kokoh. Untuk tanaman-tanaman multi buah kalau musim hujan ini memang produksinya menurun karena faktor cuaca. Banyak yang bermasalah karena faktor cuaca. Alhamdulillah kita ada beberapa contoh tomat itu sudah sekitar 1 bulan tidak terkena air, alhamdulillah masih bisa bertahan. Ada terong itu yang sudah 1 minggu terendam air, alhamdulillah juga masih bisa bertahan. Ya, jadi ini semua terbukti semua. Kita ada contohnya, videonya ada. Ya. Terus kemudian untuk yang biru ini namanya imun paten, Pak. Apa kegunaan yang biru ini? Satu adalah meningkatkan imunitas tanaman terhadap bakteri, virus, dan jamur. Jadi mulai dari awal tanaman itu sudah ditingkatkan imunitasnya, bakteri, virus, dan jamur, sehingga nggak mudah terkena penyakit. Namanya tumbuhan kan sama-sama makhluk hidup. Kalau mulai dari awal sudah dijaga, ya insya Allah nggak mudah terkena penyakit. Kalaupun terkena penyakit, ya nggak nemen. Karena mulai dari kebanyakan petani itu baru bingung kalau romboi terkena penyakit. Kalau bukannya lokal. Nah ini enggak, dengan menggunakan pupuk paten dari awal sudah. Kemudian meningkatkan kekerjapatan 10 kali lipat. Jadi kalau sudah yang hijau dicampur dengan yang biru, maka daya kerjanya yang hijau ini jadi 10 kali lipat. Ya. Namun sambilan kok gak suka juga mau minum. Oh minum. Ya, mari. Ya. Kemudian menghemat fungisida sampai 100%. Kalau menghemat sampai 100% itu kira-kira masih perlu fungisida? Tidak perlu ya. Ya. Kemudian menghemat pestisida sampai 80%. Berarti pestisidanya cukup 20% saja. 20% dari apa Pak? Ya dari biasanya. Kalau biasanya menggunakan 10 tutup ya cukup 2 tutup. Kalau biasanya 5 tutup ya cukup 1 pestisida. Ya. Dan itu bisa dicampur Pak.
Ya, nggak perlu sendiri-sendiri untuk aplikasi, bisa dicampur nanti. Dan yang terakhir ini yang ditunggu-tunggukan, menghemat pupuk kimia antara 80 sampai 100. Sekarang ini di mana-mana banyak petani yang mengeluh pupuk kimia. Bener nih. Bahkan petani itu dibatasi, satu petani hanya dikasih 15 kilo, masih ngomel dewet mereka. Solusinya ini, Pak. Nah, teman-teman untuk yang di Madiun nggak berani langsung motong 80% untuk pupuk kimia. Coba dengan pakai spaus. Habis. Terus kemudian untuk aplikasi, ya. Nyantai mau Pak? Maksudnya apa itu Pak? Kan dari awal tadi sudah mengurangi biaya produksi. Ada sak kotaknya tadi. Itu nanti terakhir nih saya jawab. Untuk harga nanti terakhir sendiri saya jawab. Yang penting semuanya paham dulu. Aplikasi manfaatnya. Ini masih barang.